Vietnam, a summit of promises, of negotiations, of hope. Hope for climate finance through the new collective quantified goal, a hope for the future. A hope for least developed countries, a hope for those on the front lines of a changing climate. Youth arrived on Batam, carrying not just demands but dreams, demanding action from the world leaders, demanding justice for the planet and its people. My demand for leaders needed partners like the World Bank and CASA for support me in this conference. So my advice or my call to leaders, we want inclusion of persons with disability so that they can participate and they can give their contribution to the climate change issues. We want countries in the world to come together and work with each other in peace and collaboration because we need solidarity for us. In the streets and in the halls, the message was clear. Act now, act fair, act for all. Justice is not a destination. It is a journey we walk together, hand in hand, generation after generation. We are not giving up. We are not backing down. The fight for climate justice continues, rooted in resilience, driven by hope. We are hopeful for future and Thailand. I am hopeful for future climate and justice. Yes, we are hopeful for the future. Hope fuels our fight, and we are hopeful. Hopeful for a world that listens. Hopeful for a world that acts. Hopeful for a future we can all believe in. Apa dulu ya? Apa itu COP? COP itu agenda tahunan yang diadakan oleh PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya United Nations yang kemarin tahun 2009 ini bertepatan di Baku, Azerbaijan dan lebih membahas kepada climate fighting atau climate finance, jadi pendanaan untuk perubahan seperti itu. Dan untuk COP30 ini bakal ada di Brazil. Semoga di sini salah satu bisa berangkat ya, tahun depan ke Brazil ya. Wah, amin. Langsung aja ya dari acara ya. Begitu. Oh ya. Sebelumnya mungkin ini ada pemaparan sesi dari Kak Queen berdasarkan pengalaman dari COP29 kemarin. Ya, silakan Kak Queen. Oke, jadi aku sama lagi jelasin lebih detail juga. Jadi di COP29 ini dibagi jadi dua zona. Ada sebenarnya nggak cuma COP29 aja, jadi COP lebih general gitu dibagi dua zona. Jadi ada green zone, ada juga blue zone. Nah, salah satu contohnya itu blue zone itu lebih ke pemerintahan. Jadi perwakilan dari negara-negara itu berkumpul di zona tersebut. Kalau green zone sendiri lebih ke sektor-sektor. Jadi kegiatannya di blue zone itu ngapain aja. Jadi salah satunya itu kayak ada sharing seperti ini, kayak presentasi mengenai apa sih yang sudah dilakukan di negara tersebut mengenai perubahan itu. Nah, ini salah satu contohnya di Papua Indonesia. Dan banyak banget delegasi dari negara-negara lain, tidak cuma di Indonesia doang, mungkin seluruh dunia ya. Jadi lebih dari 170-an negara yang berkumpul di Papua Azerbaijan untuk mengikuti konferensi of the parties. Oh, luar biasa sekali. Berarti kemarin itu diikuti berapa ribu orang ya? Atau juga? Aku mungkin ribuan ya? Luar biasa. Mungkin bisa dilihat sebelumnya. Nah, yang ini salah satu contohnya pavilion di Indonesia itu segede ini, tapi loading ya.
Jadi kayak lebih ke burstan gitu. Jadi setiap negara itu ada burstan. Oke, langsung skip aja deh ada soal ini. Nah, jadi yang kemarin aku bawa di yang kemarin aku bawa di COP 2009 itu berjudul Transitioning Beyond Plastic, Reducing Plastic Use for Sustainable Future, lebih ke pengurangan plastik sekali pakai. Dan ini juga presentasi yang aku bawa di Papua Indonesia. Next. Boleh dari teman-teman mungkin bisa dicatat materinya sebagai materi dasar untuk kita semua lebih mengenal dan juga melestarikan lingkungan. Jadi Indonesia itu juga ditentangkan oleh pencemaran plastik sekali pakai. Salah satunya itu aku menunjukkan fakta bahwa 38,38% sampah di Indonesia itu kurang dikelola. Jadi impactnya ke mangrove yang akhirnya 52% dari mangrove itu menghadapi degradasi terhadap penyerapan karbon dioksida. Dan juga faktanya bahwa plastik sekali pakai itu sebenarnya menyumbang emisi gitu kepada lingkungan kita. Mulai dari awal dibuatnya plastik, dari pabriknya kan plastik itu kan asalnya dari fossil fuel atau minyak bumi. Jadi itu menyumbang kepada lingkungan kita sebesar 10-15%. Jadi termasuk bahaya. Dan sampai prosesnya jadi sampah itu juga masih menghasilkan emisi. Nah, tapi sebagai representatif dari Indonesia, aku nggak cuma ngomongin tantangan yang ada di Indonesia, tapi juga gimana sih cara Indonesia itu menghadapi tantangan ini. Salah satunya itu ada plastic bag ban. Kalau di Jombang sendiri itu ada Pergub nomor 56 tahun 2022 tentang pembatasan plastik sekali pakai. Makanya kayak di Indomaret, Alfamart itu plastik kresek itu udah nggak diperbolehin. Itu turunannya itu peraturan presiden seperti itu. Terus juga ada National Target and Roadmap tentang pengelolaan sampah, jadi kayak lebih roadmapnya pengelolaan sampah gitu. Dan juga ada TBS 3R, kemudian tentang sampah, dan yang hasilnya impactnya 1,5 juta ton plastik itu terkurangi setiap tahun. Jadi tepuk tangan dulu buat Indonesia. Next. Nah, selanjutnya kalau aku sebagai representatif dari Youth juga nggak kalah penting mention apa sih yang Youth lakukan di Indonesia, anak muda lakukan di Indonesia. Itu salah satunya di bank sampah sekolah-sekolah kan kita juga ikut membantu gitu tentang pengelolaan sampah ini. Dengan hadirnya bank sampah kita tuh juga ikut berperan mengatasi perubahan iklim tersebut. Next. Nah, selanjutnya juga ada inovasi yang aku bawa. Itu aku terinspirasi dari riset. Kalau recycling is not enough, jadi daur ulang itu gak cukup, jadi perlu adanya pengurangan. Salah satunya ini ada Greenfield Dark Store. Jadi Greenfield Dark Store ini dari proyekku yang aku bawa di Asian Girls in Action Project di Taiwan. Yang tahun kemarin juga aku sempat ke Taiwan dengan membawa proyek ini dan berkaitan dengan pengurangan plastik, masih satu tema. Lebih ke kita lebih menyediakan alternatif kepada masyarakat yang awalnya mulanya itu dari kamar tidurku sendiri yang aku relakan kepada supaya sebagai alternatif gitu untuk pengurangan plastik sekali pakai. Jadi kita lebih menyediakan ke refill gitu kayak isi ulang dan lain sebagainya. Dan juga ada juga kami menyediakan alternatif sebagai kayak alat-alat untuk mengurangi plastik sekali pakai kayak sedotan, tumbler, dan juga saya melipat dan lain sebagainya. Next. Nah, dan sebagai representatif dari Green Movement, aku juga memaparkan apa sih yang Green Movement lakukan.
satunya yaitu mengenai peran generasi hijau. Karena tahun batch ini lebih dari 6.000 orang di batch kedua yang juga mempelajari tentang sustainable living, dan itu tuh juga membantu gitu tentang menghadapi perubahan iklim tersebut yang akhirnya berimpact kepada 50% area untuk mengurangi plastik sekali pakai, dan sangat berpengaruh bagi lingkungan. Next. Nah, itu aja sih yang pengalaman di Paku Indonesia. Mungkin kalau lebih detailnya mau share pakai bahasa Inggris itu bisa lihat di YouTube Paku Indonesia waktu sesi hari terakhir banget di tanggal 21 November kemarin. Kalau quotes dari aku sih gini ya. Together we hold the power to transform waste into work, and small action today will shape a sustainable tomorrow. Let's act now for a plastic-free future and healthier planet. Jadi tindakan terkecil kita itu sangat berpengaruh kepada apa yang nanti kita hadapi di masa depan. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Luar biasa. Ini yang paling menonjol ya di sini tadi kata-kata hari ini, quotes of the day. Pergerakan kecil kita hari ini akan mempengaruhi di masa depan, dan itu pengaruhnya luar biasa sekali ya. Di sini yang hari ini bawakan di atas tambahnya. Oh ya, satu. Ya kalau sedikit ya, yang lain pakai plastik ya. Next, buat harus dikurangi ya plastiknya. Jangan ya. Jadi kita dengan membawa tabung sesimpel itu aja, mungkin pengaruhnya sangat kecil sekali ya. Itu sangat berpengaruh luar biasa teman-teman ya. Wow, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari aku dulu. Teman-teman bisa dipersiapkan. Mungkin berapa pertanyaan kira-kira? Dua ya? Dapat apa nih nanti? Ada nanti dapat hadiah dari teman-teman. Nanti dapat hadiah. Oke, dari aku dulu ya. Yang pertama, apa sih yang bikin Kak Ben terinspirasi jadi delegasi di COP29, dan gimana bisa nyambung ya sama misi Kak Ben buat melindungi lingkungan? Jadi yang menginspirasi aku sebagai delegasi itu awalnya aku merasa kurang cukup gitu ya apa yang aku lakukan di nasional ini, di lokal. Jadi mulai dari inovasi aku yang tadi Greenfield Scholar, aku ingin bawa gitu ke lebih ke jenjang internasional. Jadi itu yang menginspirasi aku kenapa aku ingin delegasi. Dan juga aku ingin menyuarakan aspirasi juga dari teman-teman Green Movement supaya terdengar gitu oleh pemerintahan yang dilaksanakan. Juga ini kesempatan banget bagi aku untuk ikut agenda global seperti ini, dan kesempatan banget yang lewat seleksi yang beberapa itu banyak, dan menurut aku ini menarik juga. Oh, itu kira-kira kemarin seleksinya gimana? Mungkin dari kita bisa persiapkan ya untuk tahun depan. Kisi-kisi seleksinya gimana kira-kira? Nah, seleksinya waktu itu aku bikin video tentang inovasi apa yang kami kontribusikan ke Indonesia itu ketika kamu jadi peserta di COP29 ini gitu. Dan itu full bahasa Inggris. Kalau kemarin aku lebih ke Greenfield Scholar ini, dan juga apa yang sudah dilakukan sama teman-teman XPDL. Soalnya kan ini tuh gak cuma aku sendiri gitu. Aku juga dibantu sama teman-teman dari XPDL juga. Oh, luar biasa. Harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Wah, belum bisa nih. Harus baca dulu ya. Harus bisa bahasa Inggris dan juga perbanyak literasi. Gak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Terus pastinya juga ada presentasi dan wawancara sama delegasi-delegasi sebelumnya. Jadi lebih ke spesifik ke ada yang namanya Green Leadership Indonesia. Itu juga program bawaan Institut Hijau Indonesia. Jadi lebih ke mahasiswa sama umum
buat kita sangat besar untuk mengikuti yang tadi yang terutama yang sekolah ya, ikut Green Youth Movement. Nanti kalau sudah lulus ikut Green Leadership Indonesia gitu ya. Yeah. Terus yang kedua aku mau tanya ini, dari teman-teman dipersiapkan ya, ini pertanyaanku cuma 2 soalnya. Dari teman-teman nanti ada 2, mungkin bisa 2 perempuan, 2 laki-laki atau 1 perempuan 1 laki. Oke, nah ini bisa diberikan mungkin motivasi buat kita para Gen Z ya, untuk semangat menjaga lingkungan. Ya kan tahu ya, kita Gen Z ya, Gen Z itu tiap hari nggak mungkin nggak berinteraksi langsung dengan plastik ya. Bisa nggak mungkin sih kalian beli peten bawa mangkok kalau sekarang aku sendiri ya. Tapi kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Jadi terus juga kalau misal minumnya habis kan kadang ya langsung beli ke konsis kan ya, biasanya langsung beli wadah plastikan ya, biasa seperti itu. Itu yang pertama, motivasi buat para Gen Z untuk semangat menjaga lingkungan. Terus yang kedua mungkin tips and trick buat kita bisa seperti aku ini, mungkin bisa jalan-jalan luar negeri dan juga lebih mendalam di isu lingkungan. Kalau motivasi buat teman-teman itu kayak tadi lakukan yang terkecil dulu. Jadi mulai bahwa tahun 2020 itu sangat pengaruh banget buat pengurangan plastik sekali pakai. Jadi kayak dari kebiasaan kita itu juga pengaruh gitu. Dan lebih ingatkan lagi dampaknya itu yang bakal menghasilin. Jadi kayak misalnya kalau mau beli plastik, beli pakai plastik dan lain sebagainya itu merasa berdosa gitu. Aku soalnya juga gitu. Dan itu tantangan juga bagi aku pada masih sempat kecolongan gitu buat beli pakai plastik. Sengaja beli atau ini ya. Dan kadang-kadang kayak terpaksa gitu. Jadi mulai dari kesadaran diri sendiri dulu, kemudian baru aksinya. Oh, luar biasa. Harus menanamkan jiwa cinta lingkungan sejak kecil ya. Nanti biar sudah dewasa ini buminya tetap adem ya. Iya, tadi kan seperti apa yang kepaparkan tadi itu kalau plastik itu juga perlu banyak emisi. Jadi sangat berpengaruh pada perubahan seperti itu tadi. Tampaknya nanti kan ada kenaikan sebesar 1,5 derajat Celcius itu yang dikhawatirkan. Jadi cara kita berkontribusinya itu adalah diri sendiri dan kebiasaan kita. Ngeri ya, luar biasa sekali. Oke, sesi tanya jawab dari teman-teman 2 orang ya. Oke. Oh, luar biasa. Ini siapa 3 ya? 4 dari gimana ini? Coba ada pertanyaan. Gimana aku dari aku yang memilih? Aku mau cari ya dia. Mana? Yang baju hitam. Siapa yang baju hitam ya? Yang baju hitam. Yang depan. Oh, ya. Oke. Kesempatan itu selain ini dan yang perempuan silakan dari aku. Yang perempuan yang mana aku? Yang perempuan tadi yang ada duluan baju putih. Saya mau bertanya, kan kalian sebagai delegasi sebagai dari Indonesia. Nah, kan waktu itu di Kalteng sebagai sana itu kan bagi menurut saya kan jadi termuda. Bagaimana perasaan kakak di sana terintimidasi, apalagi tidak? Terima kasih pertanyaannya. Iya, langsung dijawab aja. Boleh, silakan coba. Jadi emang benar, aku sebenarnya di delegasi termuda apalagi di Indonesia. Dan di situ aku jarang banget di antara muda yang ikut konferensi tersebut. Di sana itu agendanya itu nggak cuma yang dipanggil itu, ada juga negosiasi. Jadi kan yang G20 itu lebih negosiasi kepada funding, pendanaan iklim. Jadi negara-negara maju itu dituntut untuk memberikan
itu lebih ke pemerintah yang menjadi delegasi dari representatif dari negara masing-masing. Jadi aku kalau merasa terintimidasi itu sebenarnya nggak terlalu sih, karena aku juga ada partnerku, tapi mungkin waktu itu sempat mau approach orang kan waktu networking gitu di pavilion namanya Pavilion Children and Youth. Mereka itu lebih kayak ke menyepelekan gitu sih, kenapa apa ya waktu interaksi gitu. Tapi maksudnya kayak diremehkan gitu, karena sebagai delegasi muda tapi nggak apa-apa. Jawabannya berarti nggak apa-apa. Terintimidasi ya sebenarnya. Masih aman pulang, masih aman kok. Oke, monggo yang kedua. Saya ingin menanyakan, menurut Mbak, kan ada inovasi plastik gitu ya, kayak plastik campur dengan kulit singkong atau kayak sumber lain. Kan konon katanya itu lebih baik ketimbang plastik pada umumnya itu. Dan jika kita ketahui, padahal itu masih ada apa ya, komposisi plastiknya juga gitu. Terus itu memang lebih baik atau Ya, silakan boleh dijawab tetapi ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku kayak ada inovasi gitu ya, yang dari plastik dari singkong dan lain sebagainya. Itu tuh merupakan alternatif sih, alternatif dari penggunaan plastik tersebut. Jadi menurut aku itu juga berperan penting dan juga inovasinya itu sangat bermanfaat untuk mengurangi plastik pakai karena itu biodegradable kan, jadi bisa terurai pada lingkungan. Dan itu menurutku lebih mengurangi impactnya pada lingkungan sih, karena kan plastik itu awalnya dari fossil fuel ya, dari minyak bumi. Jadi prosesnya yang lama dan juga sebagai perubahan iklim itu kalau yang dari singkong sendiri itu juga bermanfaat gitu. Tapi kalau karena itu mahal, jadi menurut aku kita lebih pilih yang sustainable aja. Jadi, mulai dari kayak bawa kantong tas dari rumah, kantong belanja dan lain sebagainya gitu sih. Oke, itu berarti mulai dari hal-hal kecil dulu berarti ya. Jadi ya kita biasakan berarti ya, harus membiasakan diri dengan menggunakan kantong yang ramah lingkungan, kantong tas, kantong berkat itu bisa pulang dari berkat kan kantong dari kain ya. Nah itu kan bisa digunakan. Oke, untuk Hans dan juga siapa? Ya silakan maju ke depan untuk hadiahnya. Lumayan Hans, bolak-balik hadiah ya. Tepuk tangan dulu dong, Tepuk tangan dulu. Meski belum boleh kalah saya hadiah ya. Bacaan lagi. Ini saya nggak lupa, jangan lupa juga ke sekolah kalau Oh, apa itu? Apa itu? Sendok. Oh, sendok anu. Teman-teman ada. Iya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Oke. Sesuai dengan ini tadi